Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya hormati Bapak Roni Safran Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pemakaian Huruf Kapital dan Huruf Miring. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu pertama ada Mukti Nur Hadi, Ahmad Mufli Baidowi, Ahmad Zaidan Rizkullah, Alfarizia Matabani, itu saya sendiri, Anissa Ramadhani, dan Atwal Walevi. Adapun daftar isi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian huruf kapital yang mencakup penjelasan apa yang dimaksud huruf kapital. Yang kedua ada fungsi serta kegunaan huruf kapital yang mencakup fungsi-fungsi kegunaan huruf kapital serta contoh penggunaannya. Yang ketiga ada pengertian huruf miring, yaitu yang mencakup penjelasan apa yang dimaksud huruf miring. Yang keempat ada fungsi serta kegunaan huruf miring yang mencakup fungsi-fungsi kegunaan huruf miring dan serta contoh penggunaannya. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan. Bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manusuka. Bahasa dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Dalam fungsinya sebagai alat komunikasi, bahasa harus diikuti dengan sebuah aturan atau kaidah yang baik dan benar. Kaidah atau aturan ini nantinya akan menjadi petunjuk agar bahasa baik secara lisan maupun tulisan dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, untuk pengertian huruf kapital akan disampaikan oleh teman saya Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk huruf kapital, pengertian huruf kapital akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin karena Ahmad kendala koneksi, mungkin kita langsung aja ke Anissa untuk membaca pengertian huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf besar yang digunakan dalam penulisan kata di awal kalimat. Biasanya huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang, tempat, daerah, suku, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Bisa dilanjut untuk fungsi dan penggunaan huruf kapitalnya. Pada fungsi dan penggunaan huruf kapital, terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, membantu struktur teks. Yang kedua, memberikan penekanan. Yang ketiga, membedakan informasi penting dalam teks. Selanjutnya, untuk penggunaan huruf kapital akan disampaikan oleh Atwal Walevi. Waktu dan tempat dipersilakan. Penggunaan huruf kapital yang pertama digunakan di awal kalimat. Huruf kapital pada awal kalimat digunakan tanpa memandang kata tersebut apakah sebagai keterangan, subjek, predikat, atau objek. Contohnya, ayo bekerja dengan keras dan rajin. Yang kedua yaitu digunakan untuk menyebut nama atau julukan. Huruf kapital digunakan pada awal penulisan nama orang atau julukan. Meskipun muncul di tengah-tengah kalimat, namun tetap diawali dengan huruf besar atau kapital. Contohnya, Pangeran Kancil. Yang ketiga, digunakan untuk penulisan agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital PUWB digunakan dalam penulisan nama agama, kitab suci, kata ganti untuk menyebut Tuhan. Contohnya, sebagai orang yang beriman, kita harus menjalankan perintah Allah. Next. Yang keempat, digunakan untuk penulisan nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf kapital dipakai untuk penulisan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, Fiona belajar bahasa Sunda dengan ibunya yang keturunan suku Sunda. Yang kelima, digunakan untuk penulisan waktu.
Dalam penulisan yang baik dan benar sesuai EYD, huruf kapital digunakan pada nama hari, bulan, tahun, bahkan hari raya nasional maupun keagamaan. Contohnya, bulan Maret adalah bulan kelahiran temanku. Yang keenam, digunakan untuk penulisan pangkat atau jabatan. Pada beberapa kasus, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama pangkat atau jabatan yang diikuti dengan nama instansi, nama ganti orang, atau nama tempat. Contoh, hari ini aku akan bertemu dengan Wakil Wali Kota Magelang. Next. Yang ketujuh, digunakan pada awal kalimat petikan langsung. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, Ibu berpesan, berhati-hatilah, Nak. Selanjutnya yang ke-8 digunakan pada unsur nama peristiwa sejarah. Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah menggunakan huruf kapital. Contohnya, Perang Dunia Kedua. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian huruf miring. Mungkin pengertian huruf miring akan dibacakan oleh Ahmad Zaidan. Waktu dan tempat, silakan. Selanjutnya, pengertian huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang dicetak atau dibuat miring. Huruf miring ini biasanya digunakan dalam penulisan nama baku, surat kabar, atau majalah. Hampir sama seperti penggunaan huruf kapital, huruf miring juga harus digunakan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan huruf miring dalam PBI juga harus disesuaikan konteks ketika menuliskan kalimat. Oke, selanjutnya ada fungsi dan penggunaan huruf miring yang akan coba dibacakan oleh Ahmad Nufli. Oke, sudah bisa, waktu dan tempat dipersilakan. Kedengaran kan ya? Kedengaran, lanjut aja. Selanjutnya ada fungsi dan penggunaan untuk penulisan nama buku di dalam kutipan tulisan. Penulisan huruf miring bisa digunakan ketika menulis nama atau judul buku, surat kabar, atau majalah yang dikutip dalam tulisan dan dijadikan sebagai rujukan. Contohnya itu surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi 11 Januari 2023 memuat berita kecelakaan bus. Yang selanjutnya itu untuk penulisan nama ilmiah. Huruf miring ini biasanya digunakan untuk menuliskan nama ilmiah atau istilah asing. Contohnya itu mie instan sering dicap sebagai makanan yang tidak sehat karena mengandung monosodium glutamate alias MSG. Nah, selanjutnya itu untuk penulisan film. Penggunaan huruf kapital dan huruf miring yang tepat juga wajib diterapkan dalam penulisan film. Contohnya itu film Dua Garis Biru. Berhasil menyita perhatian penonton karena isu yang diangkat beda dari film-film lainnya. Selanjutnya ada untuk penulisan daftar pustaka. Huruf miring juga sering digunakan dalam penulisan judul sumber rujukan pada bagian daftar pustaka. Contohnya itu Welly, Rini, Ayu, tahun 2022, Filsafat Sastra, Yogyakarta, Lentera Hati. Nah, selanjutnya untuk penulisan link atau alamat website. Ketika menuliskan link atau alamat website, maka kita harus menggunakan huruf yang dicetak miring. Contohnya itu sebagai rujukan, Anda mengambil informasi yang ada di http sulbar.litbang.pertanian.go.id. Oke, kita sudah berada di ujung presentasi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 2 mengenai penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.